Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky K. Aryo Pratama 1942305, perwakilan dari kelompok 8, akan membahas salah satu tafsir ayat tentang rezeki. Dalam pandangan Islam, rezeki bukan semata-mata hanya dilihat dari materi, harta, atau benda, apalagi yang hanya terbatas karena hasil usaha. Tapi ada beberapa kaitannya dengan rezeki yang mana itu menurut pandangan Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum fa idza afattum min arfatin fadhkurullah indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, yaitu tempat bermukim, pada malam 10 Zulhijjah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Dari ayat ini dapat ditafsirkan, yaitu maksudnya adalah tidak ada dosa bagi kalian atau atas diri kita sendiri untuk mencari rezeki dari Allah, dari Tuhan, dengan mengambil keuntungan dari perniagaan pada hari-hari haji. Apabila telah bertolak dari Arafah setelah terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah menuju Musdalifah pada malam 10 Zulhijjah, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertasbih, bertalbiyah, dan berdoa. Lalu sebutlah Allah dengan cara yang telah dituntunkan dalam syariat, karena Allah telah menunjukmu kepada syiar-syiar agamanya dan tata cara dalam menunaikan ibadah haji di Baitullah. Karena sebelum itu kalian termasuk orang-orang yang tidak mengetahui tentang syariat agama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah telah menunjukmu kepada syiar-syiar agamanya dan tata cara dalam menunaikan ibadah haji di Baitullah. Karena sebelum itu kalian termasuk orang-orang yang tidak mengetahui tentang syariat agama. Barakallahu fikum. Wassalam. Perkenalkan, nama saya Aldona Sintawati dengan NIM 19423088 akan melanjutkan hadis yang kedua, yaitu, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentu akan melampaui batasnya di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat ke-27. Tafsir Quran. Melalui kebijakannya, Allah membagikan rezeki manusia sebagai dengan kadar kemampuan masing-masing. Namun, terkadang ada sikap rakus manusia yang bisa menjadi malapetaka tersendiri jika Allah melapangkan rezekinya kepada manusia. Kadar ujian seseorang bisa ditentukan dari banyaknya rezeki yang diterima. Jika seseorang diberi banyak rezeki, berarti Allah mengamanahkan rezeki tersebut kepadanya untuk
dipergunakan sebagai modal mencari keridhaan Allah. Namun jika Allah memberi banyak rezeki kepada hambanya, justru kebalikannya, bisa jadi Allah mencukupkannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanah Saiful Haq, NIM 194230083, akan menjelaskan tentang tafsir tentang rizki. Dalam Quran surat Saba ayat 36, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang dikehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pada ayat ini Allah meminta Muhammad menegaskan kepada pemuka kafir Mekah bahwa yang melapangkan rezekinya adalah Allah. Hal itu untuk menolak pandangan orang kafir atas keberuntungan hidup di dunia adalah tanda kesayangan Allah, dan kesengsaraannya adalah tanda kebenciannya. Bagi mereka yang kafir, harta hanya pangkat dan keturunannya yang banyak dan berhasil justru untuk dijadikan Allah sebagai alasan untuk menghukum mereka. Penyebabnya adalah karena cara memperoleh dan menggunakan serta pendidikan keturunan tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Nama saya Salman Al-Farisi, nomor induk mahasiswa 194230086. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat dan hadis yang bagian keempat. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 12 yang artinya, miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi, Dia melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Dialah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Baik buruknya sesuatu ada di tangan Dia. Siapa saja yang dianugerahi rahmat, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Agama Islam memerintahkan kepada para pemeluknya supaya bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk kehidupan di dunia. Adapun hasilnya sesuai dengan kebijakan Allah SWT. Ada yang berhasil memperoleh harta banyak sebagai ujian, ada juga yang memperoleh harta dikit sebagai cobaan hidup. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.